Ini apa udah kelihatan di layar? Ini sudah terlihat, Dokter. Sudah ya? Oke, baik. Ya, izin saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang ini saya akan memberikan materi kuliah dengan judul, Cikal Bakal Kehidupan ya. Nah, di dalam topik kuliah ini kita akan refreshing kembali ya materi terutama tentang, proses embriologi ya, terbentuknya manusia ya. Baik. Nah, ini adalah, rangkaian proses embriologi dan perkembangan manusia ya, secara umum kita bisa bagi menjadi beberapa tahap ya, dimulai dari fertilisasi, diikuti dengan implantasi ya, kemudian diikuti dengan proses organogenesis atau perkembangan embrio, kemudian perkembangan fetus ya, setelah itu proses kelahiran dan perkembangan postnatal atau pasca kelahiran ya. Nah, jadi sebagai gambaran umum, setelah terjadinya fertilisasi ya, maka akan terbentuk zigot yang di mana zigot ini akan mengalami, rangkaian perubahan ya dan terjadi perkembangan secara cepat ya. Nah, dalam 8 minggu pertama perkembangan itu kita kenal sebagai periode organogenesis atau fase perkembangan embrio. Lalu dari minggu ke-9 sampai ke-37 atau ya 37 kehamilan ya, itu kita sebut sebagai periode perkembangan fetus ya atau fetal period ya. Nah, pada perkembangan fetus itu, fokusnya sudah bukan lagi pembentukan organ ya, tetapi lebih ke pertumbuhan atau pertambahan pada ukuran ya, dari, organ serta, kelanjutan dari proses diferensiasi yang sudah berlangsung sebelumnya di fase embriologi ya, di apa, perkembangan embriologi ya. Nah, untuk dalam materi kuliah pada siang hari ini, kita fokusnya adalah pada embriologinya ya. Jadi nanti, eee, ini ya, proses yang kita fokuskan adalah bagaimana mekanisme atau proses mulai dari fertilisasi, implantasi, hingga perkembangan embrio ya. Oke, nah ini kita kembali lagi dulu pada definisi dari perkembangan ya. Yang dimaksud dengan perkembangan itu adalah modifikasi bertahap ya dari suatu struktur anatomi yang berlangsung mulai dari sejak fertilisasi sampai terjadinya proses maturasi ya. Jadi, satu sel itu kenapa bisa menjadi, sosok manusia gitu ya, yang terdiri dari triliunan sel. Nah, itu semuanya melalui proses, pertumbuhan dan perkembangan. Dan proses perkembangan itu tidak lepas dari yang namanya diferensiasi ya. Jadi diferensiasi ini adalah proses di mana satu jenis sel itu bisa, tumbuh ya dan membentuk berbagai macam jenis sel yang berbeda-beda dan ini terjadinya adalah melalui, perubahan selektif yang, didasari oleh mekanisme genetik ya. Nah, ini kembali lagi tadi ada 4 fase utama atau 4 tahap utama ya pada perkembangan, dimulai dari fertilisasi. Nah, fertilisasi ini adalah fusi atau penyatuan antara gamet jantan dengan betina ya, atau, antara gamet ibu dan ayah ya. Kemudian diikuti dengan perkembangan embrio ya, masih ingat ya tadi perkembangan embrio adalah 8 minggu pertama atau 2 bulan awal setelah fertilisasi ya. Lalu diikuti dengan perkembangan fetus. Nah, kalau fetus ini dari minggu ke-9 sampai 37 ya, kalau bayinya aterem, artinya sampai, bayi lahir ya. Setelah itu baru diikuti dengan perkembangan postnatal yang terjadi setelah kelahiran ya. Jadi perkembangan masih terus berlanjut sampai, bayi lahir ya. Oke. Kemudian nah, kita mulai, untuk proses fertilisasi ya. Nah, sebelum menginjak ke proses fertilisasi, mungkin mengingatkan kembali tentang, maturasi folikel ya pada ovarium dan proses ovulasi ya. Nah, masih ingat ya, ini adalah struktur histologi, dari ovarium ya, terdiri dari berbagai macam folikel yang
folikel tersebut berkembang mulai dari folikel primordial, folikel primer ya, kemudian menjadi folikel sekunder ya. Nah, di dalam ovarium ini, di dalam folikel-folikelnya itu terkandung oosit, di mana jumlah oosit ini pada saat awal kelahiran itu jumlahnya masih sangat banyak ya, sekitar 2 juta pada saat, seorang perempuan itu lahir ya. Nah, kemudian sebagian akan mengalami degenerasi ya, sebagian besar, sehingga pada saat pubertas itu hanya ada sekitar 40.000 oosit aja, dan dari 40.000 ini 400 diantaranya yang akan mengalami ovulasi sepanjang hidup wanita tersebut ya, rata-rata sekitar 400-an itu ya. Nah, Permisi dokter, untuk proses ya? ini untuk slide-nya sepertinya tidak bergerak dokter. Oh gitu? Soalnya Oh masih gitu? di halaman slide 1. Oh, berarti dari tadi? Sebentar bentar, kenapa ya? Bentar ya. Oh, ini juga masih belum bergerak? Belum terlihat dokter. Oh, sebentar bentar ya. Oke, sebentar. Hmm, kalau ini bergerak nggak? Nggih, bergerak dokter. Kalau gitu saya nggak slideshow aja ya? Nggak apa-apa ya? Kelihatan nggak ini? Hmm, Saya besarin gini ya. Kelihatan dokter. Gini Nggih. aja ya. Oke, berarti tadi cuma halaman judul aja? Slide Nggih, judul benar aja? dokter. Oh, iya iya iya. Entar, saya ulang lagi ya. Jadi ini tahapannya mulai dari fertilisasi, implantasi, perkembangan embrio, perkembangan fetus, sama perkembangan, pasca natal ya. Nah, yang kita bahas untuk kuliah siang ini adalah dari fertilisasi, implantasi, sampai perkembangan embrio ya. Jadi fokusnya di 3 tahap ini ya. Oke, kemudian, nah ini mungkin yang, saya ulang lagi, jadi fertilisasi itu adalah fusi antara gamet jantan dengan betina, kemudian diikuti dengan perkembangan embrio, di mana perkembangan embrio ini proses utamanya adalah pembentukan organ ya atau organogenesis, terjadinya di 2 bulan pertama atau 8 minggu awal, kemudian diikuti dengan perkembangan fetus ya. Jadi setelah 2 bulan terbentuk fetus, nah fetus ini atau janin ya, itu sejak usia kehamilan 9 minggu sampai 37 minggu atau setelah sampai proses kelahiran ya. Lalu yang terakhir adalah perkembangan postnatal ya. Oke, nah tadi sampai sini ya. Jadi ini adalah, gambar, dari ovarium ya dengan folikel-folikelnya. Nah, tadi udah saya sampaikan, jadi jumlahnya pada saat lahir itu 2 juta, pada saat pubertas itu 40.000 yang masih bertahan ya oositnya, dan sekitar 400 diantaranya akan dikeluarkan tiap bulan melalui proses ovulasi ya. Nah, proses ovulasi itu sendiri itu dipengaruhi oleh faktor hormonal ya, terutama yang berperan adalah LH atau luteinizing hormone yang dilepaskan oleh kelenjar pituitari atau hipofise, di mana LH ini apabila dia meningkat sesuai dengan siklus hormonal bulanan ya pada wanita, ini akan menyebabkan perubahan pada jaringan, ovarium ya, di mana kadar, hyaluronan pada matriks itu akan meningkat, kemudian diikuti dengan peningkatan MMP ya. Jadi ada peningkatan enzim namanya MMP atau matriks metaloproteinase. Nah, ini yang akan menyebabkan degradasi pada jaringan di sekitar folikel ya. Nah, proses ini yang bisa, menginduksi terjadinya ruptur dari folikel ya, sehingga terjadilah ovulasi ya. Nah, pada saat ovulasi, nah kita bisa lihat di sini yang lepas itu, bukan hanya oositnya aja tetapi juga ada, pelindungnya ya, ini yang namanya corona radiata ya. Oke, ini lebih jelasnya seperti ini. Jadi ini oositnya kemudian diikuti dengan lapisan pelindung luarnya ya, ada zona pellucida dan corona radiata ya. Oke, nah ini mungkin lebih jelas lagi ya.
Jadi ini, oosit yang permukaannya dilindungi oleh cortical granule atau granula corticalis, lalu, dilapisi dengan zona pellucida. Zona pellucidanya sendiri ada zona pellucida 1, 2, dan 3 ya, yang terluar itu zona pellucida 3. Nah, ini kontak langsung dengan corona radiata ya. Nah, ini, fungsinya adalah untuk melindungi, eee, sel telur ini ya, selama proses dia lepas dari ovarium sampai bisa ditangkap oleh, tuba Fallopi ya. Kemudian juga dengan adanya corona radiata ini akan membentuk massa ya atau mesh ya yang lebih mudah untuk ditangkap oleh Fimbriae pada saat, menjelang proses fertilisasi ya. Oke, nah proses berikutnya ini ya, jadi ini tadi posisi ovariumnya setelah mengalami ovulasi. Ini kursor saya kelihatan ya, bergerak ya? Kelihatan Dokter. Oh ya. Nah ini, lepas ya, sel telurnya lepas. Nah ini akan kemudian ditangkap oleh Fimbriae ya. Nah proses ovulasi ini terjadinya adalah, pada saat siklus menstruasi itu, pada pertengahan ya siklus menstruasi ya. Pertengahan siklus menstruasi itu, dilepas kemudian ditangkap ya, ini kemudian akan masuk ke dalam tuba Fallopi. Nah, awalnya dia akan melewati ampula, ya. Di ampula ini adalah lokasi sebagian besar fertilisasi terjadi, ya. Biasanya fertilisasi itu terjadinya sekitar 12 sampai 24 jam setelah ovulasi, ya. Nah, kemudian nanti setelah fertilisasi akan diikuti dengan serangkaian proses ya, mulai dari pembelahan ya, sehingga akan terbentuk morula, kemudian blastokis pada hari keempat ya, sampai kemudian eh, menempellah blastokis ini pada dinding endometrium yang kita sebut sebagai proses implantasi ya. Jadi kurang lebih prosesnya seperti itu. Detailnya akan kita bahas lebih lanjut ya. Oke, nah ini, untuk waktu atau timing ya selama proses mulai dari fertilisasi sampai bayi lahir atau kita sebut dengan periode prenatal ya, perkembangan prenatal. Nah, itu kita sebut sebagai masa gestasi ya. Nah, masa gestasi ini rata-rata berlangsung selama 9 bulan ya. 9 bulan ini dibagi menjadi 3 bulanan ya, 3 bulanan atau trimester. Jadi ada trimester 1, trimester 2, dan trimester 3 ya. Nah, pada trimester 1 itu, mulainya adalah sejak mulai fertilisasi ya, sampai 3 bulan. Nah, pada saat trimester 1 ini, proses utama yang terjadi adalah pembentukan struktur dasar ya dari, sistem organ utama ya, baru struktur dasarnya dulu, kemudian pada trimester 2 perkembangan lebih lanjut dari organ maupun sistem organ ya, dan pada akhir trimester 2 ini, fetus itu bentuknya sudah seperti manusia, gitu ya. Jadi sudah berbentuk manusia gitu ya. Lalu pada trimester 3 mulailah, terjadi pertumbuhan secara cepat. Jadi pertambahan ukuran dengan cepat ya, dan sebagian besar sistem organ sudah mulai berfungsi ya secara penuh, sampai akhirnya, bayi tersebut lahir ya. Oke. Nah, ini adalah, proses yang terjadi pada minggu pertama ya, dimulai dari fertilisasi pada hari pertama, diikuti dengan proses cleavage atau pembelahan sel pada hari kedua sampai ketiga. Kemudian pada, akhir hari ketiga terjadi proses compaction atau pemadatan ya, itu hari ketiga. Lalu pembentukan blastokis itu pada hari keempat ya, dan diikuti dengan implantasi dimulai dari hari ke-6. Ya, ini adalah proses, yang terjadi di minggu pertama ya, dari fertilisasi diikuti dengan pemecahan atau cleavage, diikuti dengan compaction, pembelahan ya atau cleavage, compaction, lalu pembentukan blastokis dan implantasi ya. Oke, kembali lagi, fertilisasi itu adalah fusi ya antara dua gamet. Yang namanya gamet itu pasti haploid ya. Kalau pada manusia, masing-masing gamet mengandung 23 kromosom ya. Jadi 23 kromosom dari ayah, 23 kromosom dari
ibu itu berfusi membentuk sigot sehingga terbentuk, diploid ya, membentuk sigot yang diploid mengandung 46 kromosom ya. Kemudian, tadi fertilisasi sudah saya sebutkan terjadinya pada tuba uterina terutama di bagian ampula dan biasanya terjadinya dalam 24 jam setelah ovulasi ya. Jadi ada 2 komponen yang berperan di sini, yang pertama adalah oosit, yang kedua adalah sperma atau spermatozoa ya. Nah, oositnya sendiri yang tadi dilepaskan pada saat proses ovulasi itu, merupakan oosit yang, berada pada fase metafase dari meiosis 2 itu ya. Nanti kita lihat prosesnya ya setelah meiosis 2-nya disempurnakan, apa yang terjadi sehingga terbentuk sigot ya. Nah, kemudian oosit tadi kan dikelilingi oleh corona radiata ya. Jadi dia kemudian diovulasikan oleh dari ovarium, kemudian ditangkap masuk ke dalam tuba uterina. Kemudian komponen yang kedua adalah sperma ya. Nah, sperma ini dilepaskan ya pada saat ejakulasi yang bisa masuk ke dalam vagina itu bisa sampai 200 juta jumlahnya ya. Tetapi hanya sekitar 10 ribuan saja yang mampu ya, eee, ber ini ya, apa namanya, bertransport ya sampai bisa mencapai tuba uterina ya. Dan hanya sedikit, kira-kira kurang dari 100 yang bisa mendekati ovum ya. Nah, kemudian pada struktur sperma sendiri itu, memang sudah ini ya, ditunjang ya struktur dari sperma itu yang memungkinkan dia untuk memiliki kapasitas yang cukup ya untuk bisa mencapai ovum ya. Jadi dari sperma sendiri pada bagian kepala sperma itu ada yang namanya acrosomal cap ya. Acrosomal cap pada kepala sperma ini dia mengandung enzim hyaluronidase, di mana hyaluronidase ini mampu memecah, protein yang ada pada korona radiata. Jadi bisa memungkinkan sperma untuk menembus korona radiata ya. Oke, kita lihat nih ya. Jadi struktur sperma sendiri ini ada acrosomal cap-nya. Nah, ini yang memungkinkan, sperma ini begitu dia binding dengan corona radiata, kemudian masuk ke zona pellucida. Nah ini, ternyata juga ada proses lain ya, sehingga memungkinkan sperma ini mampu menembus zona pellucida ya. Jadi ada yang namanya kapasitasi ya, di mana terjadi perubahan pada bentuk kepala, kemudian kemampuan dari, ekor dari sperma sendiri ya. Di mana pada bagian kepala sperma ini setelah dia nempel atau binding dengan zona pellucida akan terjadi yang namanya reaksi akrosom ya. Jadi setelah ini kalau zona pellucida bagian luar tadi kan zona pellucida 3 ya. Begitu binding dengan zona pellucida 3 akan terjadi acrosomal reaction. Nanti kita lihat ya chromosomal reaction itu seperti apa. Kemudian, di bagian ekornya sendiri juga hiperaktivasi ini memungkinkan pergerakan sperma yang lebih cepat dan memiliki kekuatan untuk menembus zona pellucida ya. Dan kedua komponen ini memungkinkan terjadinya penetrasi, zona penetration ya setelah sperma menempel pada, bagian membran dari, ovum ya. Setelah itu terjadilah yang namanya fertilisasi ya. Oke. Nah, jadi jika dijelaskan dengan ringkas, fertilisasi sendiri itu merupakan suatu proses yang kompleks ya, di mana sperma yang jumlahnya cukup banyak tadi yang bisa mendekati ovum tadi kan masih ada ratusan ya. Nah, itu hanya sebagian saja yang bisa betul-betul menembus ya ke corona radiata dan hanya satu sperma saja yang dapat melakukan fertilisasi atau membuahi ovum. Ya, kenapa kok bisa gitu? Karena adanya dua mekanisme ini ya, acrosomal reaction sama zona reaction. Ya, pada acrosomal reaction ini sperma akan berikatan dengan zona pellucida. Nah, kemudian begitu nempel dengan zona pellucida, maka akan terlepaslah enzim dari kepala sperma ini yang memungkinkan dia untuk menembus zona pellucida lebih dalam. Ya, nah, kalau sudah menembus zona pellucida sehingga bisa mencapai membran plasma dari ovum, maka terjadilah zona reaction ya. Pada zona reaction ini terjadi influx ya atau
Masuknya kalsium, ke dalam, ovum ini ya, kemudian melepaskan kortikal granul ya, di sekeliling dari ovum yang memungkinkan, untuk menghambat atau mengeblok ya sperma-sperma lain yang belum mencapai, ke situ ya, sehingga hanya satu sperma saja yang bisa membuahi, sel telur tersebut ya. Begitu zona reaction terjadi, maka sperma-sperma lain tidak akan bisa menempel apalagi menembus ke ovum ya, seperti itu ya. Oke, nah ini jadi begitu satu sperma berhasil ya, maka setelah proses meiosis 2 pada oosit ini selesai, akan terbentuklah pronuklei dari ibu ya, dari ovum dan dari sperma ya, dari spermatozoanya ya. Lalu diikuti dengan dekondensasi dari kromosom dari ayah ini ya. Lalu terjadilah fusi dari kedua pronuklei betina sama jantan ini sehingga terbentuklah zigot ya. Oke, ini ya. Jadi setelah terbentuk pronukleus, kemudian dari spermatozoa sendiri juga begitu bisa menembus ke ovum ya, maka dari inti selnya itu terlepas terbentuklah pronukleus. Pronukleus untuk yang dari spermatozoa ini bisa 23X atau 23Y ya, sama-sama haploid bisa 23X atau 23Y. Kalau dari perempuan 23X ya, jadi seks kromosomnya X ya. Nah, nanti setelah ada fusi membentuk zigot akan terbentuk 46 kromosom, kemungkinannya bisa XX atau XY ya. Jadi untuk jenis kelamin anak itu sudah ditentukan sejak awal ya, begitu terbentuk zigot itu sudah ditentukan ya pattern atau pola dari berdasarkan pola dari seks kromosomnya, anaknya akan jadi laki-laki atau perempuan ya. Kalau 46XX berarti perempuan, kalau 46XY berarti laki-laki ya. Oke, jadi hasil dari fertilisasi ya, setelah fertilisasi terjadi, maka akan terjadi restorasi dari jumlah kromosom yang awalnya haploid menjadi diploid kembali ya, setelah penyatuan dari kromosom kedua orang tua ya, ayah dan ibu. Lalu juga sudah ditentukan ya atau determinasi dari seks atau jenis kelamin dari anak yang eee, apa namanya, yang nantinya dihasilkan dari proses fertilisasi ini. Lalu dari fertilisasi ini juga akan dimulai atau diinisiasilah proses, pembelahan sel atau cleavage ya. Oke. Nah, ini saya lanjutkan sekarang ke proses pembelahan atau cleavage ini ya. Jadi yang dimaksud dengan cleavage itu adalah serangkaian pembelahan sel yang di mana proses pembelahan itu terjadi terutama melibatkan sitoplasma dari zigot ya, dan akan terbentuk sel-sel dalam pada saat awal pembelahan itu akan terbentuk sel yang bentuknya itu identik dengan ukuran yang sama ya. Untuk pembelahan pertama itu terjadi rata-rata adalah sekitar 30 jam setelah fertilisasi ya. Setelah itu baru diikuti dengan pembelahan-pembelahan lain dengan interval sekitar 10 sampai 12 jam sehingga akan terbentuk morula. Morula ini semacam apa ya, kumpulan sel ya seperti bola gitu yang bentuknya padat ya, terbentuk sampai hari ketiga proses, cleavage atau pembelahan ya. Dari morula ini akan terbentuk kumpulan sel yang identik ya, baik ukuran maupun bentuknya ya. Setelah itu akan terjadi, perubahan dari morula menjadi blastokis ya. Kalau blastokis itu dia ada, space-nya atau ada ruangnya ya di dalam struktur bola tadi, beda dengan morula tadi kan padat ya. Kalau di blastokis ini dia ada, ruang kosongnya ya yang terisi cairan.
Di mana sel yang terbentuk itu sudah nggak identik lagi, ya. Jadi ada sel yang, di tepi atau di pinggir ya, itu namanya trofoblast, dan ada sel yang, bergerombol eee, di bagian tertentu ya, di satu apa, sumbu tertentu itu yang disebut dengan inner cell mass ya. Nih kita lihat bentuknya. Ini dari pembelahan yang pertama, dari zigot membelah satu kali terbentuk dua sel yang ukurannya sama, identik. Kemudian diikuti dengan pembelahan berikutnya, membentuk empat sel, lalu membelah lagi ya, mitosis lagi sehingga terbentuk 8 sel, 16 sel, nah gitu ya. Jadi ini terbentuklah yang namanya morula tadi ya. Nah, dari morula akan terbentuk blastokis ya. Blastokis ini di fase awal dimulai dari terbentuknya ruangan ya yang kecil, makin lama makin lebar. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, jadi ada sel-sel di tepi ini ya, di sepanjang pinggiran ini yang kita sebut dengan blastokis. Kemudian bagian kosongnya ini kita sebut blastokel ya, dan inner cell mass ya di bagian ujung ini namanya inner cell mass yang akan menjadi bakal embrio ya. Dan blastokis ini pada fase awal masih diliputi dengan zona pelusida. Jadi zona pelusida masih ada ya sampai di fase blastokis ya. Oke, ini sama ya seperti tadi, eee, cleavage awal membentuk 2 sel. Nah, sel ini kita sebut blastomer ya namanya ya. Jadi ada 2 blastomer, melalui pembelahan mitosis ya, membentuk 2 sel yang identik. Tapi, kalau dibandingkan dengan sel induk ya, maka sel anak ini ukurannya lebih kecil ya. Nah, kita sebut dengan blastomer. Blastomernya sendiri ekivalen, jadi ukurannya sama dengan bentuk yang sama juga ya. Ini kemudian jadi 4 sel ya. Pada pembelahan kedua terbentuk 4 blastomer ya. Setelah itu menjadi 8 dan 16 ya. Nah, dari 8 sel ke 16 sel ini kita sebut proses compaction ya. Jadi pada compaction ini selnya itu, semakin merapat atau memadat satu sama lain ya. Kenapa bisa merapat gini? Karena ada adesi antara satu sel dengan sel lainnya ya. Nah, setelah proses compaction baru diikuti dengan pembentukan blastokis ya. Jadi ada sel yang berada di tepi-tepi yang kita sebut trofoblast tadi itu akan menjadi plasenta ya. Kemudian kumpulan sel di salah satu ujung tadi yang kita sebut sebagai inner cell mass ini yang akan menjadi bakal dari embrio ya. Oke, jadi untuk pembentukan blastokis ini pertama ada ini ya, ada terbentuk cairan ya, terbentuk cairan, kemudian bagian sel yang di tepi yang menjadi trofoblast ini, nah ini bagian luarnya, luar dari sel trofoblast ini, permukaan luarnya itu, mengandung kanal sodium yang kemudian akan memompa natrium dan air masuk ya ke dalam, space ini ya, itu sehingga akan membentuk blastokel. Ya, blastokel ini ukurannya makin besar ya. Kalau di fase awal blastokis dia ukurannya masih kecil ya. Di fase akhirnya dia ukurannya lebih besar ya. Jadi ini karena terisi cairan bersama yang dipompa masuk bersama dengan natrium ya. Ini tadi tropoblastnya yang ini adalah inner cell mass-nya. Nah, perlu digarisbawahi bahwa pada saat fase blastokis ini ya bisa diperhatikan zona pelusidanya masih ada ya ini ya. Oke. Baru nanti ketika mau implantasi, zona pelusidanya akan ini ya, blastokisnya akan hatching atau lepas dari zona pelusida. Oke ini ya strukturnya ya. Ini bagian luarnya zona pelusida, ini trofoblastnya, ini blastokel, dan ini adalah inner cell mass ya. Nah ini ya, jadi, setelah, blastokisnya itu terbentuk secara sempurna, maka akan diikuti dengan proses implantasi ya. Nah, pada proses implantasi ini dimulai dari, pelepasan protease oleh trofoblast.
Jadi tropoblast ini melepaskan protease yang akan mendigesti protein dari zona pelusida sehingga memungkinkan blastokis ini bisa keluar ya dari zona pelusida atau hatching ya, hatching blastokis. Nah, jadi dia akan lepas dari zona pelusida ya. Setelah lepas, ini akan memungkinkan dia untuk implantasi ya. Nanti kita lihat implantasi itu apa. Nah, apabila terjadi ketidakmampuan dari blastokis untuk hatching, untuk bisa keluar dari zona pelusida, maka pada kondisi ini akan menyebabkan seseorang itu mengalami infertilitas, ya. Dan di sisi lain, apabila hatchingnya ini terjadinya terlalu cepat atau prematur, ya, maka bisa jadi terjadi kelainan posisi implantasi, ya. Jadi implantasi itu kan harusnya di dalam uterus, ya. Ketika dia belum waktunya sampai di uterus tapi udah hatching duluan, ya, maka bisa jadi implantasinya terjadinya di tuba falopi atau kita sebut sebagai kehamilan yang ektopik, ya. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Oke, nah ini mengingatkan kembali ya, proses, review lagi ya, proses yang terjadi tadi, mulai dari ovarium yang, mulai dari ovarium dengan berbagai folikel di dalamnya, kemudian folikel yang matur ya, itu akan, melepaskan, oosit ya atau proses ovulasi, kemudian ditangkap oleh fimbriae dari tuba falopi, kemudian terjadi fertilisasi pada ampula tuba uterina. Lalu ini ya, ini adalah, proses penyatuan dari 2 pronuklei ya. Lalu terbentuklah zigot, lalu cleavage yang pertama dalam 30 jam setelah fertilisasi terbentuklah 2 blastomer ya, diikuti dengan rangkaian pembelahan sampai terbentuk 8 blastomer ya. Kemudian diikuti dengan proses compaction dari 8 jadi 16 sel-selnya memadat ya. Ini sudah disebut morula ya. Sel-selnya ini sudah bisa disebut morula. Kemudian terbentuklah blastokis ya. Dari start dari hari keempat sampai kelima ya. Kemudian hatching blastokisnya akan implantasi dari hari keenam fertilisasi ya. Kurang lebih seperti itu prosesnya. Nah, sekarang kita masuk ke implantasi. Yang dimaksud dengan implantasi itu adalah proses di mana embrio yang terbentuk tadi itu mulai menempel pada dinding uterus kemudian tertanam. Jadi bukan hanya sekedar menempel ya, tetapi tertanam pada dinding uterus ya. Prosesnya ingat dimulai dari hari ke-6 fertilisasi ya. Awalnya dia hanya nempel saja pada epitel dari endometrium. Nah, biasanya yang nempel pertama kali itu adalah yang ada bagian inner cell mass-nya ini atau kita sebut dengan embryonic pole-nya ya. Ini nempel pada epitel dari endometrium. Setelah itu dia masuk menembus lebih dalam ya ke mukosa dari uterus ya sampai lebih dalam lagi ke sepanjang dinding endometrium ya. Nah, ini proses ini kita sebut sebagai interstitial implantation ya atau implantasi interstisial. Oke, ya ini sama seperti tadi ya. Jadi mulai hari ketujuh, mulai dari hari keenam tadi ya. Nah, pada hari ketujuh itu posisinya udah sebagian masuk ke dalam lapisan superficial dari endometrium ya. Kemudian pada akhir hari ke-10 ini bahkan sudah tertanam secara sempurna pada lapisan fungsional dari endometrium. Ya, prosesnya bertahap mulai dari awalnya menempel, masuk sebagian hingga seluruhnya terimplantasi ya. Nah, lokasi implantasi sendiri ya, itu eh, titik titik di mana blastokis itu melakukan proses implantasi itu biasanya menjadi lokasi dari pembentukan plasenta ya. Pada umumnya, implantasi itu terjadinya adalah di bagian superior ya, jadi bagian upper part dari corpus uterus,
Terutama yang lebih sering adalah di posteriornya, jadi di dinding posterior ya. Oke, setelah implantasi diikuti dengan plasentasi atau pembentukan plasenta ya. Prosesnya bagaimana? Dari kita lihat ini ya, masih ingat tadi ya, dari blastokis tadi yang bagian tepi ini kan namanya tropoblast ya. Nah, selama proses implantasi ini tropoblast juga akan mengalami diferensiasi dan dia yang berperan dalam menginvasi dari jaringan maternal ya. Jadi dia akan berdiferensiasi menjadi sitotropoblast dan sincitiotropoblast ya, yang bagian tepi-tepi ini adalah sitotropoblast, ini mengandung populasi stem cell ya, dan bagian luarnya ini namanya sincitiotropoblast ya. Ini, sincitiotropoblast ini, asalnya dari sitotropoblast ya. Dia yang menembus masuk ke jaringan maternal ya, dan juga bisa, ini ya, memecah atau apa ya istilahnya ya, menembus ya ke kapiler-kapiler, eee, pada jaringan endometrium ya, sehingga nanti lakuna dari tropoblas ini akan terisi oleh, darah dari ibu ya. Ini yang juga memungkinkan pertukaran nutrisi pada fase awal embrio ya. Sedangkan bagian ini masih ingat ya, ini tadi kan inner cell mass ya. Nah, inner cell mass-nya sendiri juga akan berdiferensiasi menjadi epiblast dan hipoblast. Bagian epiblast ini yang warna biru ini ya. Lalu yang bagian kuning ini yang namanya hipoblast. Epiblast ini yang nantinya juga berperan pada pembentukan selaput ketuban atau membran amnion dan dan apa amniotic cavity ya, yang nantinya akan membentuk cairan amnion ya. Kemudian yang bagian hipoblast, nah ini yang nantinya berkontribusi untuk pembentukan yolk sac. Nanti kita lihat ya yolk sac itu apa dan peranannya bagaimana ya. Oke, ini pada hari ke-8, pada hari ke-13 sudah fully implanted ya. Jadi benar-benar sudah masuk dan sudah ada invasi dari ini ya, apa, sincitiotropoblast, kemudian lakuna-lakunanya sudah terisi oleh darah dari ibu ya. Nah, sekarang itu tadi minggu kedua fokusnya adalah pada, implantasi ya. Pada minggu ketiga ya, pada minggu ketiga atau hari ke-14 sampai 21 yang terjadi adalah, proses utamanya adalah gastrulasi ya. Jadi tadi kan kita tahu ada, 2 lapis germ disk ya tadi di sini ya, ada epiblast sama hipoblast ya. Pada fase ini juga mulai terbentuk primitive streak ya. Primitive streak ini yang nantinya menjadi bakal untuk pembentukan sistem saraf pusat ya. Kemudian pada proses gastrulasi ya, pada terjadi proses gastrulasi terutama dari bagian epiblast ini ya, sehingga akan terbentuk 3 lapisan embryonal primer ya, mulai dari ektoderm, mesoderm dan endoderm ya. Kemudian proses pembentukan proses neural induction juga dimulai di minggu ketiga ini. Kemudian left right asymmetry jadi pengaturan untuk left right atau bagian pemposisian kanan kiri pada tubuh itu sudah mulai terjadi dan ketebalan atau diameter embrio mencapai sekitar 0,4 sampai 2 milimeter ya. Oke, ini kita bahas lebih detail lagi tentang gastrulasi ya. Jadi pada saat gastrulasi ini ya, dari lapisan embrio yang 2 lapis tadi itu akan mengalami perubahan ya, sehingga terbentuk 3 lapisan embryonic germ layer primer yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm ya. Ektoderm ini yang di bagian luar, mesoderm di bagian tengah, endoderm yang di bagian dalam ya. Nah, ektoderm ini nantinya akan menjadi cikal bakal pembentukan kulit dan sistem saraf ya.
Kemudian mesoderm yang ada di bagian tengah ini yang nantinya akan menjadi bakal terbentuknya otot ya, kemudian darah serta jaringan pengikat ya atau connective tissue. Lalu endoderm atau lapisan yang paling dalam ya dari embrio ini adalah untuk pembentukan lapisan epitel maupun kelenjar yang ada pada sistem pencernaan, kemudian pada paru-paru ya maupun traktus urogenital ya. Oke, nah ini, tadi ya, jadi ini yang epiblast tadi ya, ini yang amniotic cavity ya, lalu ini yang hipoblast dan ini adalah yolk sac-nya ya. Nah ini kan masih 2 lapis ya, masih 2 lapis. Nah pada saat gastrulasi ini ya, terjadi perubahan ya, terbentuk lapisan baru ya. Sehingga ini kan awalnya ini, embryonal endoderm ya awalnya atau hipoblast ini. Begitu terjadi gastrulasi terbentuk 3 lapis, maka lapisan terdalam ini menjadi definitif endometrium, ya. Lalu lapisan baru yang terbentuk ini adalah mesoderm ya, dan bagian terluarnya tadi adalah ektoderm, ya. Oke. Terus pada fase ini sudah terbentuk primitive strip tadi ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Oke. Nah, mesoderm itu sendiri, tadi kan dia mulai, tumbuh ya. Nah, tumbuhnya itu dia, arahnya adalah dari kranial ke kaudal, ya. Dan ini senternya itu ada di tengah ini ya. Oke. Jadi secara garis besar kita bisa bagi menjadi mesoderm yang di bagian aksial atau yang paling tengah ini ya. Lalu, maaf, aksial itu ini ya, yang paling tengah. Lalu ada para-aksial mesoderm ya, lalu ada lateral mesoderm ya, dan ada extra embryonic mesoderm ya. Ini berdasarkan posisi sesuai dengan arah pertumbuhan atau pola pertumbuhan dari mesoderm ya, pola perkembangan dari mesoderm. Di bagian aksial mesoderm ini dia ngelewatin node ini ya, primitive node ini ya. Lalu dia bermigrasi sepanjang midline atau garis tengah ya, sehingga terbentuklah notochord ini. Ya. Kemudian yang bagian lateral dari aksial mesoderm ini namanya para-aksial mesoderm ya. Jadi dia tepat di bawah dari primitive node, kemudian dia bermigrasi sedikit di bagian lateral dari aksial mesoderm tadi. Nah, dia akan menjadi bakal terbentuknya kartilago, kemudian otot skeletal terutama ya, dan dermis ya. Kemudian bagian tepinya lagi ini adalah lateral mesoderm, lateral plate mesoderm ya. Jadi dia di bagian kaudal dari para aksial mesoderm dan migrasinya di bagian lateralnya nanti akan membentuk sistem sirkulasi ya dan selaput pada rongga-rongga di dalam tubuh ya. Kemudian yang bagian terluarnya adalah extra embryonic mesoderm. Ini yang paling kaudal, paling lateral juga ya. Ini akan membentuk membran ekstra embrionik ya, dan juga berperan juga untuk pembentukan jaringan ikat serta pembuluh darah ya, atau berperan dalam terbentuknya salah satu komponen dalam sistem sirkulasi ya. Oke. Seperti itu. Nah, kemudian, dalam proses gastrulasi itu ada 2 sinyaling yang berperan di sini ya. Jadi yang tadi, nodusnya tadi salah satunya, sehingga dia sentral gini ya pembentukannya, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi sehingga ada yang aksial, ada yang paraksial, ada yang lateral ya. Jadi patokannya adalah dari primitive node ini ya. Dan primitive node ini juga akan berperan dalam positioning dari primitive streak ya. Primitive streak ya yang nantinya akan berperan untuk pembentukan sistem saraf ya. Lalu signaling yang kedua adalah dari anterior visceral endoderm atau AVE ini ya, posisinya di sini. Jadi dari lapisan endoderm tadi ya, kan tadi ada
definitif endoderm ya. Bagian anterior visceral dari endoderm ini juga berperan untuk signaling pada saat gastrulasi. Jadi dia akan melepaskan faktor yang memposisikan supaya posisi dari primitive streak ini ada di bagian posterior ya, dan juga berperan pada saat proses pembentukan kepala dari janin ya. Oke. Nah, primitive node itu juga akan mengatur untuk pertumbuhan dari neural plate ya. Jadi neural plate itu biasanya ya ini ya sekitar hari ke-15 sampai hari ke-18 ya. Jadi dari bagian ektoderm akan terbentuk tonjolan ya, membentuk neural plate yang makin lama makin memanjang ya di bagian sentral ini ya. Kemudian dari neural plate ini akan terbentuk cekungan ya, membentuk neural groove. Nah, ini ya, neural groove, kemudian bagian tepi-tepinya ini akan melipat ya, sehingga terbentuk neural fold dan terbentuklah ini ya, apa neural tube ya. Neural tube ini yang akan menjadi bakal pembentukan sistem saraf pusat ya, baik otak ya maupun sumsum tulang ya dengan medula spinalis di dalamnya ya. Kemudian untuk pengaturan positioning organ ya antara kanan sama kiri atau left right asymmetry. Nah, itu juga terjadinya adalah selama proses gastrulasi ya. Jadi ada signaling di sini yang diperankan oleh molekul namanya molekul ini ya SHH dan FGF8 ya. Nah, SHH dan FGF8 ini memiliki ini ya mengarahkan silianya ya sehingga, gen-gen itu akan, eee, ini ya, gen-gen nodal gen maupun PITX2. Nah ini diekspresikan dengan sempurna sehingga bisa mengatur positioning dari organ-organ di dalam tubuh ya. Jadi posisi dari paru-paru, posisi dari jantung ya, posisi dari intestin maupun kolon, kemudian lambung ya, lien, liver. Nah, itu diatur oleh molekul-molekul ini ya. Apabila ada kelainan pada silia ya, jadi ada defek pada silia ya, sehingga ada disregulasi dari sinyal oleh SH dan FGF8, maka posisi organ ini bisa mengalami kelainan ya. Jadi manifestasinya adalah kelainan bawaan ya. Yang paling sering itu adalah berupa situs inversus ya, di mana posisi organ-organ itu terbalik ya antara kiri dengan kanan ya. Jadi, livernya di sebelah kiri ya, harusnya di kanan, dia jadi di kiri. Jantungnya yang harusnya di kiri, jadinya di kanan gitu ya, jadinya terbalik. Nah, itu kalau proses life tract asymmetry ini tidak berjalan dengan sempurna pada saat, embryogenesis ya. Kemudian, oke, ini contohnya ya, situs inversus. Ada kelainan pemposisian dari organ ya. Jadi livernya di sebelah kiri, lambungnya di sebelah kanan ya, apex jantungnya di sebelah kanan ya, kemudian appendixnya di sebelah kiri. Jadi terbalik semua. Ini namanya kelainan situs inversus ya. Oke, nah sekarang tadi kan kita bahas tentang embrionya ya, dari proses gastrulasinya. Nah sekarang apa yang terjadi pada membran ekstra embrionik ya? Eee, Membran ekstra embrionik itu kita bedakan menjadi 4 ya, terbagi menjadi 4. Ada yolk sac, ada amnion, ada allantois, ada chorion ya. Yolk sac ini yang tadi dibentuk oleh hipoblast ya. Ini, berperan pada kalau pada fase awal embrio, dia selain untuk pembentukan sel darah, juga membantu untuk, pertukaran ini ya, nutrisi ya, oksigen dan nutrisi, serta sisa-sisa metabolit dari embrio ya. Kemudian ada amnion yang tadi dibentuk oleh epiblast. Ini akan ketuban atau amnion ya, ini akan jadi awalnya adalah berupa kavum amnion atau kavitas amnion, kemudian terisi oleh cairan amnion. Nah, yang ini tugasnya adalah untuk melindungi embrio dari guncangan atau benturan ya.
Lalu ada allantois, kalau allantois ini nantinya akan, berkembang menjadi, urinary bladder ya. Dan ada chorion. Chorion ini adalah kombinasi dari mesoderm dan trophoblast yang akan, membentuk plasenta nantinya ya. Kemudian, jadi untuk chorionic villi itu nantinya dia akan, bercabang-cabang dan membesar ya, di sekitaran embrio ya. Kemudian, terutama pada saat 3 minggu pertama ya. Jadi semakin luas permukaannya yang, berhubungan langsung dengan, darah maternal tadi itu akan, memberikan memfasilitasi ya, jadi pertukaran antara gas, kemudian nutrisi ya, maupun, produk-produk buangan hasil metabolit antara fetus dengan maternal atau ibu ya. Oke, kemudian nah nanti di akhir tadi kan fase embrio sampai 8 minggu kehamilan, kemudian akan menjadi fetus ya. Pada hari ke-35 jantung mulai berdetak. Jadi, eee, m mulai terdengar ya suara jantung dari janin, kemudian terbentuk mata dan sudah mulai ada, tonjolan yang akan membentuk ekstremitas ya. Kita lihat nanti gambarnya ya. Oke. Tadi setelah, implantasi ya, diikuti dengan plasentasi dari korion yang awalnya tadi, bercabang-cabang, kemudian dia membesar. Nah, ini kemudian menjadi plasenta, ya. Nah, pada, sekitar akhir minggu keempat, itu sudah mulai terbentuk, tangkai ya, yang menghubungkan antara embrio dan korion, di mana di dalamnya itu terkandung pembuluh darah besar yang akan mengalirkan darah dari dan ke dalam plasenta ya, dari dan ke dalam plasenta ya, dari embrio ya. Jadi di dalam plasenta itu terdapat arteri umbilikalis dan di dalam tangkainya itu ya, itu mengandung arteri umbilikalis dan vena umbilikalis ya. Arteri umbilikalis ini jumlahnya ada sepasang ya, dia membawa darah dari embrio atau fetus ke plasenta ya, di mana darahnya ini mengandung sisa-sisa metabolik ya. Kemudian, vena umbilikalis ini hanya ada satu vena umbilikalis yang akan mengangkut nutrisi maupun darah yang kaya oksigen dari plasenta ke embrio atau fetus ya. Oke, ini untuk perkembangan lanjutan setelah terbentuknya fetus ya. Selain dia dari segi ukuran semakin membesar ya, ini kita lihat sudah mulai, terbentuk berbagai macam, organ ya. Pada hari ke-35 ya, itu lensa sudah mulai terbentuk ya. Kemudian prosesus maksilaris ya, jadi rahang atas, rahang bawah ya. Kemudian ada tonjolan untuk ekstremitas atas dan ekstremitas bawah ya. Di hari ke-37 ya, mata masih, mulai berkembang ya, demikian juga dengan telinga. Jadi sudah kelihatan tonjolan telinga. Kemudian yang di bagian tadi kan hanya berupa tonjolan seperti pedal shape dari, tangan ya, kalau ini sudah mulai ada sikunya ya. Kemudian, sudah mulai terbentuk nasal pit ya untuk bakal pembentukan hidung ya, dan forebrain sudah terbentuk ya. Untuk hari ke-40 ini midbrain sudah mulai terbentuk, di bagian mata itu sudah mulai ada, pigmen mata ya. Lalu pada bagian telinga yang tadinya hanya berupa tonjolan, ini sudah mulai terbentuk, liang telinga ya, dan telinga bagian luar. Kemudian di tangan ya, itu sudah mulai ada pergelangan tangan, bahkan sudah mulai ada tonjolan untuk jari-jari tangan ya. Kemudian ini, ada apa, tonjolan di sini. Nah, ini adalah, lokasi dari jantung ya. Kemudian, yang kaki, nah ini sudah mulai ada pedal shape, kaki ya untuk, telapak
mulai terbentuknya kaki, telapak kaki ya. Dan hari ke-45 jari-jari kaki ya. Sudah mulai ada tonjolan untuk pembentukan jari kaki dan telinga luarnya sudah lebih sempurna ya. Oke. Kemudian di hari ke-49 ini kelopak mata sudah terbentuk ya. Kelopak mata sudah terbentuk, kemudian jari-jari ini, jari-jari tangan sudah lebih sempurna, tetapi masih ada selaputnya ya antara jari tangan yang satu dengan yang lain. Kemudian bentuk telinga juga sudah lebih sempurna ya. Dan pada jari-jari kaki, nah ini ya, juga sudah lebih jelas ya pemisahnya antara jari-jari meskipun masih ada notch yang memisahkan antara jari satu dengan jari yang lain ya. Baru pada hari ke-52 itu jari tangannya mulai terpisah ya, sudah tidak ada selaputnya lagi ya. Sedangkan untuk jari kaki mulai terpisahnya adalah hari ke-56. Oke ya. Kemudian pada bulan keempat itu, organ-organ yang sudah tidak diperlukan akan mulai rudimenter dan organ-organ yang fungsional ya sudah mulai, berperan, secara, ini ya, dasar ya, maksudnya basicnya aja untuk, fase awal ya untuk fungsinya meskipun masih belum sempurna ya. Setelah itu baru, fokusnya adalah untuk perkembangan, pertumbuhan dari, embrio ya, dari fetus. Jadi secara ukuran dia, mulai membesar ya, jadi pertambahan dari ukuran atau massa dari fetus ya. Untuk plasenta sendiri mulai berfungsi sempurnanya adalah pada bulan ketiga ya. Oke. Ya, ini untuk referensinya. Nanti, saya sertakan videonya ya, mungkin lebih jelas ya, mekanismenya secara lebih, berurutan ya, lewat video yang nanti saya sertakan, nanti bisa disimak ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kuliah embriologi pada siang hari ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Sepertinya belum ada. Belum ada dokter. Belum ada pertanyaan? Oke.